Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi daripada Fisika Atmosfer 2 yang sebelumnya diajar oleh Ibu Mutia. Untuk setelah UTS itu akan saya lanjutkan, dimana kalau kita mengacu kepada RPS yang sudah ada pada e-learning, materi setelah UTS ini mencakup tentang kimia atmosfer, kemudian tentang aerosol. Jadi kimia atmosfer ini ada 2 pertemuan, kemudian setelah itu masuk kepada aerosol, kemudian kimia atmosfer ada 2 pertemuan, lalu aerosol itu ada 2 pertemuan juga. Kemudian setelah itu masuk kepada pemodelan atmosfer dan pengukuran dan pemodelan atmosfernya. Kemudian ada rencana kuliah lapangan, tapi kita lihat situasi apakah sudah memungkinkan atau tidak. Baik, untuk kali ini karena materi yang ada itu tidak harus ada tatap muka secara online, karena pada materi kimia atmosfer ini, terutama yang pertemuan pertama ini sifatnya masih pengetahuan, jadi tidak ada kesamaan ya, tidak ada hal yang mesti ditampilkan atau ditayangkan secara khusus. Maka saya putuskan untuk merekam saja penjelasan secara umum daripada slide. Jadi mohon slide-nya dibuka dan dibaca pada e-learning. Jadi kimia atmosfer, materi yang akan kita cakup ini sebagaimana pada slide halaman 2 dan 3. Jadi pertama pada slide ini yaitu berkaitan dengan pendahuluan. Ya, pendahuluan. Kenapa sih kita mesti mempelajari kimia daripada atmosfer ini? Kemudian sumber-sumber daripada emisi, itu masih pertemuan yang sekarang. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan melihat sedikit tentang dasar-dasar daripada kinetika daripada gas dan fotokimistri. Kemudian pada pertemuan berikutnya juga kita akan melihat kimia atmosfer pada troposfer, terutama terkait dengan proses oksidatif, dan kimia atmosfer yang ada pada lapisan stratosfer, terutama tentang reaksi Chapman. Ini materi yang akan kita cakup pada 2 atau 3 pertemuan ke depan. Kenapa kita belajar atau mesti belajar kimia atmosfer? Alasan utamanya yang pertama adalah karena kimia atmosfer ini memainkan peran penting terhadap prediksi kualitas udara. Jadi pengetahuan kita berkaitan dengan kualitas udara pasti akan berkaitan dengan kimia atmosfer. Dan ini konsekuensi kesehatannya, memiliki konsekuensi kesehatan karena ini akan berkaitan dengan apa yang kita hirup, ya, udara yang kita hirup, ya, dimana akan berkaitan dengan partikulat matter atau material kecil yang ada di udara.
kemudian komposisi gas yang ada di dalamnya. Nah, jadi oleh karena itu kita mesti belajar atau mempelajari kimia atmosfer. Ya, jadi ini erat sekali hubungannya dengan kesehatan. Pada slide halaman 6, di situ ditampilkan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh ozon dan PM atau particulate matter. Yang sebelah kiri adalah ozon, kemudian sebelah kanan adalah particulate matter. Jadi bisa kita lihat, jadi misalnya ozon itu bisa kelebihan atau konsentrasi ozon yang tidak normal, ini bisa menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Di situ ditampilkan misalnya kelahiran prematur misalnya, itu bisa mencapai sekitar 4.700 ya. Dan ini bisa terjadi pada semua usia. Kemudian gangguan pernapasan ya, kemudian juga bisa penyakit-penyakit seperti asma. Ini dampak yang mungkin ditimbulkan oleh ozon kalau konsentrasinya di ambang batas normal. Kemudian hal yang sama juga particulate matter atau benda-benda kecil, berukuran kecil yang ada di dalam atmosfer. Kalau pada jurnal ini ditulis PM 2,5, berarti ukurannya kecil dari 2,5 mikro. Jadi biasanya PM ini ada PM 10, PM 1 ya, PM 2,5. Jadi ini menandakan ukuran. Jadi kalau PM 10 berarti ukurannya kecil daripada 10. Jadi bisa kita lihat di dalam daftar ini gangguan-gangguan yang bisa ditimbulkan oleh particulate matter kalau konsentrasinya tinggi. Dan ini hampir semuanya bisa berdampak pada semua usia. Kemudian dampak lain, ketika ozon misalnya, kalau konsentrasinya tinggi, maka selain kepada kesehatan, ozon juga bisa menimbulkan dampak bagi tanaman, ya, bagi vegetasi ataupun ekosistem. Jadi ketika ozon masuk ke dalam daun dalam konsentrasi yang tinggi, maka bisa menurunkan aktivitas fotosintesis pada daun, kemudian juga bisa memperlambat pertumbuhan tanaman, kemudian bisa meningkatkan penyakit pada tanaman, lalu kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga. Jadi dia tidak punya daya tahan terhadap insek atau serangga, kemudian bisa menimbulkan penyakit yang ditimbulkan oleh polutan, kemudian dia rentan terhadap cuaca ekstrim. Biasanya seperti yang dilihat pada slide halaman 7, kalau konsentrasi ozon tinggi pada daun, biasanya pada daun muncul semacam bercak-bercak yang berwarna-warni ya pada daun. Itu menandai bahwa ozon diserap oleh daun dalam jumlah yang tinggi. Kemudian selain pada daun, ini juga bisa menimbulkan dampak pada ekosistem. Jadi pada ekosistem dampaknya misalnya bisa menurunkan keanekaragaman hayati kalau ozon tinggi. Kemudian bisa juga menimbulkan gangguan terhadap siklus hidrologi dan perubahan kualitas daripada habitat makhluk hidup. Ini bisa ditimbulkan oleh ozon kalau konsentrasi ozonnya tinggi. Jadi selain pada kesehatan, ini bisa menimbulkan dampak juga kepada ekosistem. Ada beberapa contoh kasus di dalam slide itu halaman 8 misalnya. London Smoke ya. London Smoke. Ini sebetulnya smoke ini kan sebetulnya ini bahasa, boleh dikatakan bahasa baru. Karena sebetulnya smoke yang pakai G ini adalah perpaduan antara smoke asap dengan fog ya, kabut. Jadi SMOKE, smoke dan fog ya, atau kabut. Jadi kalau digabung maka smoke pakai G dia, SMOG gitu, smoke. Artinya asbut ya, asap kabut ya, kalau kita terjemahkan asap kabut. Jadi asap yang bercampur dengan kabut yang
sangat pekat. Ya, di sini fenomenanya ditulis London Smoke, ya. Jadi ini terjadi per tahun sekitar tahun 1952. Jadi pada saat itu cuaca sangat dingin, lalu banyak polutan terperangkap pada lapisan troposfer, sehingga udara pada waktu itu dalam konsentrasi polutan yang sangat tinggi. Karena cuaca dingin, maka terperangkaplah polutan-polutan ini di dalam lapisan troposfer, sehingga menjadi racun bagi manusia. Ini terjadi pada tahun 52, ya, sekitar 52 bulan Desember, ya, kalau tidak salah. Jadi ini menyebabkan meninggalnya sekitar 4.000 orang. Ya, jadi menyebabkan meninggal sekitar 4.000 orang. Jadi bagaimana fenomena ini terjadi? Jadi pada saat itu sulfur dioksida atau SO2 dari pembakaran dan aerosolnya. Jadi tingginya konsentrasi sulfur dioksida dari pembakaran dan juga aerosol serta jadi sulfur dioksida pada waktu itu tinggi dari proses pembakaran, kemudian aerosol juga tinggi, di mana aerosol ini berasal juga dari pembakaran dan bahan bakar fosil. Jadi kedua ini mereka berinteraksi sehingga terbentuklah smoke. Ya, jadi udara dengan kabut asap yang sangat tinggi konsentrasinya. Ini menyebabkan kematian sekitar 4.000. Kemudian kondisi yang agak berbeda ini terjadi pada Los Angeles. Ya, di sini pada halaman 9 di situ ditulis photochemical, ya, photochemical smoke atau Los Angeles smoke. Ini kondisinya agak berbeda, ya, karena ini terjadi pada sunny days atau pada cuaca yang pada kondisi di mana sinar matahari ada, ya, sehingga di sini dinamai photochemical. Jadi pada saat itu udaranya cahaya matahari bagus, namun kalem atau bahasa kitanya stagnan. Jadi udaranya stagnan dengan pergerakan yang sangat lambat, ya. Jadi ini berbeda kondisinya dengan London. Jadi kalau London tadi kan udaranya pada musim dingin, kalau ini dia sunny condition. Jadi pada cuaca yang sinar mataharinya cukup bagus, ya. Jadi permasalahannya di sini adalah udaranya itu tidak berangin atau kalem, ya. Jadi udaranya boleh dikatakan stagnan, sehingga pada waktu itu terjadi proses fotokimia, ya, yang menyebabkan sangat tingginya kondisi daripada polusi udara. Jadi proses fotokimia yang terjadi ini sebetulnya masih menjadi perdebatan, ya, bagaimana prosesnya sesungguhnya yang terjadi. Yang jelas pada waktu itu udara konsentrasi NO, O3, CO dan lain sebagainya sangat tinggi konsentrasinya. Dan salah satu pendapat mengatakan bahwa proses fotokimia ini merupakan interaksi antara polutan organik dan oksida nitrogen dengan dukungan daripada cahaya. Dalam hal ini adalah sunlight atau cahaya matahari. Ya, jadi ini yang terjadi, dan ini juga menyebabkan banyak kematian, menyebabkan juga banyak kematian. Jadi begitu pentingnya kita mempelajari tentang kimia daripada atmosfer, karena ini erat hubungannya dengan kesehatan, bahkan erat sekali hubungannya dengan
dengan erat sekali hubungannya dengan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian. Dan di awal-awal orang mempelajari tentang proses kimia atau reaksi kimia atau struktur daripada atmosfer, orang ketika mempelajari kimia atmosfer fokus biasanya pada komposisi daripada atmosfer. Ternyata seiring bertambahnya waktu, orang menyadari bahwa ternyata polutan itu dia tidak diam, tapi dia bergerak. Jadi oleh karena itu satu daerah ini bisa mempengaruhi daerah yang lain. Jadi misalnya polusi dari Kanada ini bisa sampai ke Rocky Mountain di Amerika, atau polusi dari Asia ini bisa sampai ke Amerika, ya. Lalu bagaimana proses di balik ini? Nah, ini yang perlu dipelajari karena banyak faktor yang terlibat. Kemudian, kenapa lagi kita perlu mempelajari kimia atmosfer? Karena adanya interaksi antara kimia dengan iklim, ya, atau sistem cuaca. Jadi selain faktor kita perlu untuk memprediksi kualitas udara dan dalam kaitannya dengan kesehatan, yang kedua ada interaksi antara kimia dengan sistem cuaca dan iklim, ya. Pada halaman 13 ditampilkan hasil pengamatan daripada satelit MOPID, ya, tentang konsentrasi karbon monoksida di troposfer. Ini terlihat dari sini, ya, bagaimana distribusi daripada karbon dioksida. Namun kita selain pengamatan, kita memerlukan prediksi, ya, prediksi. Jadi oleh karena itu sekarang orang sedang mengembangkan prediksi daripada chemical weather atau cuaca kimia, dengan memadukan pengamatan dan model yang ada, maka ini bisa diprediksi, ya, bagaimana konsentrasi CO2 misalnya besok, gitu ya, bagaimana konsentrasi daripada gas-gas yang ada di atmosfer besok, itu bisa diprediksi. Kemudian kimia atmosfer ini sangat erat hubungannya dengan perubahan iklim. Jadi kimia berinteraksi dengan iklim, sehingga zat-zat kimia yang ada di atmosfer ini sangat mempengaruhi daripada iklim. Ini bisa kita lihat pada slide halaman 15. Pada halaman 15, ya, pada halaman 15 terlihat radiative forcing. Jadi besarnya pengaruh daripada gas-gas yang atau komponen-komponen yang ada di atmosfer. Jadi misalnya yang berwarna merah itu ada CO2, ada metan, ya, ada karbon dioksida, ada metan, kemudian ada ozon di stratosfer dan ozon di troposfer. Dan di bagian bawah di sana ada aerosol, ya. Di situ terlihat, ya, kalau di sumbu X itu kan radiative forcing, itu ada negatif, ada positif. Positif artinya gas-gas ini menyebabkan atau memanaskan bumi, ya. Jadi dia memanaskan bumi. Sedangkan yang negatif itu mendinginkan bumi. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana besarnya radiative forcing daripada CO2. Itu bisa sekitar 2 watt per meter pangkat 2, ya. Mendekat 1,5, sekitar 1,7 CO2, kemudian diikuti oleh metan, ya, dan lain sebagainya. Jadi sana ada hubungan yang cukup kuat, ya. Oke, jadi itu alasan kenapa kita mesti mempelajari tentang kimia daripada atmosfer ini. Kemudian pada halaman berikutnya di sana disajikan tentang halaman 16, ya. Di sana disajikan tentang siklus daripada biochemical, ya. Jadi siklus daripada biokimia, ya, proses biokimia. Jadi secara umum
sebetulnya secara umum sumber daripada gas-gas di atmosfer ini bisa kita bagi menjadi dua sumber sebetulnya. Yang pertama adalah biogenik, ya, biogenik. Jadi sumbernya dari makhluk hidup, misalnya O2. O2 itu sumbernya dari fotosintesis misalnya. Kemudian CH4 itu sumbernya sekitar 80% itu CH4 itu berasal dari pertumbuhan peluruhan material-material organik melalui kotoran hewan, terutama hewan yang mamalia atau hewan-hewan yang mengunyah, ya, mamalia gitu ya. Kemudian bisa juga dari rayap atau padi dan lahan-lahan basah, itu juga bisa menghasilkan metan. Lalu perubahan N2 menjadi N3 ini melibatkan mikroba. Kemudian CS2 dan CO2 ini biasanya bisa dihasilkan pada laut-laut yang kaya dengan bahan-bahan organik dan daerah-daerah yang produktif, misalnya daerah-daerah pantai misalnya. Ini menghasilkan CS2 dan CO2. Kemudian bisa juga sumbernya bisa dari bumi padat maksudnya. Jadi solid earth. Ini bisa juga. Jadi misalnya gunung api. Jadi gunung api selain menghasilkan abu, mereka bisa menghasilkan H2O, CO2, SO2, H2S, COS ya. Kemudian batuan misalnya. Batuan itu bisa menjadi sumber dari radon atau helium ya. Atau argon juga bisa. Kemudian sumber lainnya laut seperti tadi yang disebutkan ya. Kemudian in situ, maksud in situ adalah melalui reaksi kimia. Jadi satu gas itu bisa dihasilkan dari selain emisi, maka bisa juga melalui reaksi kimia ya. Kemudian sumber berikutnya adalah antropogenik. Antropogenik berarti dihasilkan oleh aktivitas manusia ya. Dihasilkan oleh aktivitas manusia. Dan dari siklus ini terlihat ya bahwa siklus ini bisa mempengaruhi kualitas udara. Ini terutama berkaitan dengan ozon dan partikel-partikel, lalu juga bisa mempengaruhi cuaca dan iklim, temperatur ya, hujan ya. Kemudian juga ekosistem, kesehatan dan ekosistem, di produktivitas ya, diversity dan ketersediaan daripada air. Ini juga bisa dipengaruhi oleh siklus ini. Oke. Di pada halaman 19 di sana ditampilkan tentang komposisi daripada atmosfer ya. Secara umum sebetulnya bisa dibagi menjadi dua sebetulnya komposisi ini, yaitu variabel dan tidak variabel. Jadi kalau variabel biasanya kalau variabel biasanya dia mengalami perubahan yang signifikan, sedangkan yang tidak variabel dia condong konsentrasinya tetap jumlahnya. Jadi misalnya variabel, misalnya metan, misalnya konsentrasi metan atau CO2 misalnya, ini kan cenderung mengalami perubahan ya, mengalami perubahan. Nah, jadi gas ini kita sebut dengan gas tidak variabel, sedangkan gas variabel ya, gas yang konsentrasinya berubah-ubah. Dari banyak gas ini, proses dari mana mereka dihasilkan tadi sudah disebutkan di awal. Jadi bisa dari biogenik, bisa dari solid earth atau bumi padat, bisa dari laut, bisa in situ, dan bisa juga dari antropogenik ya, bisa juga dari antropogenik. Misalnya CH4, misalnya CH4 ini bisa antropogenik, ya bisa antropogenik dari aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, tapi juga bisa alam. Nah, jadi seperti tadi diuraikan di awal, jadi 80% daripada, jadi dia 80 dari CH4 ini bisa dihasilkan dari peluruhan
material organik melalui kotoran-kotoran hewan, ya. Juga bisa dari rayap, dari padi, dan dari lahan-lahan basah itu bisa dihasilkan. Oke, kemudian komposisi daripada gas-gas ini pada lapisan troposfer dan stratosfer itu kan berbeda. Kalau pada troposfer ini dilihat pada halaman 22. Jadi atmosfer pada lapisan troposfer ini bertindak karena temperaturnya rendah, maka dia merupakan mesin pembakaran yang lambat, ya. Jadi tropospheric engine ini karena temperaturnya cukup rendah, maka proses pembakaran yang terjadi, proses reaksi yang terjadi itu relatif lambat. Jadi seperti yang dilihat pada slide halaman 22, di sana ada CH4, lalu ada isofren, lalu DMS. Ya, DMS ini adalah dimethyl sulfit, ya. Dimethyl sulfit, kemudian ada NH3. Kemudian dari sini bisa dihasilkan yang lain, ya. Bisa dihasilkan ozon, kemudian CO2 tambah H2O, atau produk-produk lain, ya. Ini bisa kita hasilkan. Dan karena temperaturnya rendah, maka saat di sini pembakarannya itu relatif lambat. Jadi dia pertama, jadi atmosfer pada troposfer ini bertindak sebagai mesin pembakar, tapi dia lambat, ya. Lalu yang kedua, troposfer ini juga bertindak sebagai filter, ya. Jadi tidak semua daripada yang ada di lapisan troposfer ini bisa mencapai lapisan stratosfer, ya. Jadi hanya yang tidak reaktif atau yang masa hidupnya lama yang bisa bertahan sehingga sampai pada lapisan stratosfer, ya. Jadi tidak semuanya. Jadi itu peran atau fungsi daripada troposfer. Yang pertama tadi dia berfungsi sebagai mesin pembakar, tetapi prosesnya lambat karena temperaturnya rendah. Dan yang kedua, dia juga berfungsi sebagai filter. Ini di halaman 23 sudah disebutkan, ya. Kemudian di halaman 25 dan seterusnya, ini adalah cerita yang tadi kita sudah sebutkan di awal, sumber-sumber daripada emisi, ya. Jadi tadi bisa biogenik, ya, biogenik, atau ini natural, ya, biogenik, atau antropogenik, ya, natural atau antropogenik. Jadi kalau biogenik tadi bisa macam-macam, bisa fotosintesis, bisa dari kotoran hewan, bisa dari mikroba, dan bisa juga dari gunung api, ya. Di sini ada ditambah yaitu petir. Nah, petir juga bisa menghasilkan NOx, ya. Jadi dari N2 ini bisa dihasilkan NOx. Kemudian dari gunung api sudah disebutkan bisa menghasilkan SO2 selain daripada abu, ya, atau aerosol, ya. Kemudian setelah itu sumbernya adalah antropogenik. Kemudian pada slide berikutnya, ini sampai akhir, ini berkaitan dengan siklus daripada beberapa gas, ya. Jadi siklus daripada beberapa gas, nitrogen, kemudian juga ada NOx, kemudian ada karbon, ya, kemudian ada sulfur, ya, dan lain sebagainya. Dan secara umum untuk sumbernya tadi sudah disebutkan. Lalu bagaimana dia menghilang? Jadi proses menghilangnya ini melibatkan beberapa proses, ya. Jadi proses menghilang ini bisa perubahan daripada satu kimia atau gas menjadi gas atau
atau partikel yang melibatkan proses kimia atau proses fisika, ya. Jadi ini mungkin jadi perubahan, ya. Jadi perubahan dari satu ke bentuk lain. Kemudian juga bisa proses lain. Jadi kalau dilihat pada slide itu pengendapan atau deposisi, ya, itu juga bisa menyebabkan deposisi ini bisa juga menyebabkan hilangnya gas-gas ini, ya. Jadi misalnya bisa wet deposisi atau deposisi basah, atau juga bisa juga dry deposisi, ya, atau deposisi kering. Jadi kalau wet deposisi melibatkan tangkapan gas dan partikel di dalam udara oleh awan dan hujan. Ini salah satu sumber untuk membersihkan udara sebetulnya. Jadi setiap ada hujan dan awan, ini sebetulnya bisa membersihkan udara, ya. Jadi polutan-polutan tadi bisa ditangkap. Kemudian dry deposisi ini semacam direct collection. Jadi dikumpulkan secara langsung gas-gas dan partikel ini di dalam udara oleh vegetasi dan bumi kita atau permukaan fluida. Ini juga bisa. Tapi proses dry deposisi ini jauh lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan wet deposisi. Tapi ini prosesnya terjadi, ya. Jadi continue terjadi, ya. Terjadi secara continue. Kemudian hal lain yang juga penting dalam proses menghilangnya gas-gas ini, ya, adalah laut. Jadi laut memiliki peran penting terhadap banyak gas ini, ya. Jadi laut juga memainkan peran penting. Jadi itu kira-kira tentang penjelasan daripada slide yang pertama ini, ya. Jadi sampai di halaman ke 38, ya, ini masih bercerita tentang siklus-siklus daripada gas. Jadi siklus karbon, kemudian siklus metan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengukur, ya, konsentrasi daripada gas-gas ini? Ya, tentu caranya adalah dengan melakukan, bagaimana kita mengetahui konsentrasi, yaitu dengan melakukan pengukuran, ya, dengan melakukan pengukuran. Jadi pada halaman 45 dan 46 di sana ditampilkan dua bentuk pengukuran, ya, daripada konsentrasi dari pengukuran daripada emisi, ya. Ini bisa kita lakukan. Jadi halaman 45 ini menggunakan fire emission dari laboratorium. Kemudian yang halaman 46 ini fire inventory from NCAR. Ya, ini menghitung emisi harian daripada non-metan, ya, dari kebakaran. Baik, itu kira-kira penjelasan daripada slide ini. Selanjutnya silakan belajar mandiri. Kemudian nanti lihat ada tugas, ya. Ini reading assessment, jadi tugas membaca. Ya, tugas membaca ini dapat dilihat nanti di e-learning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.